عشر مباركة وفقد موجع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kisah mengenai kaum Bani Israel banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bani Israel adalah suatu kaum yang memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan agama samawi. Nama Bani Israel mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, atau bahkan sebagian besar sudah mengetahui kisahnya. Israel sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Dia adalah anak dari Nabi Ishaq alaihissalam. Ishaq merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel atau keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel memang dikenal sebagai kaum yang durhaka, barbar, dan suka membunuh para nabi dan Rasul Allah. Dulu Bani Israel dipimpin oleh banyak nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka digantikan oleh nabi setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Al-Quran memang tidak menyebutkan secara jelas jumlah nabi dan rasul yang dibunuh oleh kaum Yahudi Bani Israel. Namun, para ulama dan ahli sejarah menyebutkan ada sebanyak 70 nabi yang telah dibunuh dan disiksa oleh kaum Bani Israel. Ada 5 nabi yang masyhur dikisahkan dalam berbagai kitab dan literatur. Dan pada video kali ini, kami akan membahas 5 nabi yang disiksa dan dibunuh oleh kaum Yahudi Israel. Simak video ini sampai selesai. Sahabat Muslim, Ibnul Qayyim dalam kitab berjudul Hidayah Al-Hayara menyebutkan bahwa kaum Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka adalah pembunuh para nabi. Adapun nabi pertama yang menjadi korban kebiadaban Bani Israel adalah Nabi Yesaya atau Isaiah alaihissalam. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menyebutkan setelah lama ditinggal Nabi Sulaiman, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah. Maka Allah kemudian mengutus Nabi Yesaya bin Amos atau Isaiah. Perutusan Nabi Yesaya terjadi pada masa setelah diutusnya Nabi Sulaiman, namun sebelum Nabi Yahya. Allah mewahyukan kepada Yesaya untuk mengajak dan menasihati Bani Israel kembali ke jalan Allah. Tidak lama setelah Yesaya menyampaikan hal itu, kaum Bani Israel mencari dan memburu Yesaya untuk membunuhnya. Maka Yesaya melarikan diri dan melihat sebuah pohon besar di hadapannya yang tiba-tiba terbelah untuknya. Tanpa ragu-ragu, Nabi Yesaya pun masuk di dalamnya. Setan yang melihat kejadian itu segera mengambil ujung baju Yesaya dan mengeluarkannya dari pohon hingga terlihat dari sisi luar. Ketika Bani Israel melihat ujung baju Yesaya itu, maka mereka mengambil gergaji dan membelah pohon itu, dan terbelahlah Yesaya bersama pohon tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Yesaya dibunuh atas perintah Manaseh, raja kerajaan Yehuda yang berkuasa di Yerusalem, sekitar 687 sebelum Masehi sampai 643 sebelum Masehi. Nabi Yahya alaihissalam. Dalam kitab Al-Mubtada, Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya, di atas langit. Beliau menyapanya dan bertanya, "Wahai Abu Yahya, ceritakanlah tentang peristiwa pembunuhanmu. Dan mengapa Bani Israel membunuhmu?" Zakaria menjawab, "Wahai Muhammad, aku beritahukan kepadamu
bahwa Yahya adalah manusia terbaik pada zamannya. Ia memiliki wajah yang rupawan dan bersinar, dan seperti difirmankan oleh Allah bahwa ia adalah seorang panutan dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Ia sama sekali tidak butuh seorang wanita. Lalu istri dari Raja Bani Israel ketika itu, yang senang menggoda kaum pria, suka terhadap Yahya sebelum wanita itu menjadi istri raja. Kemudian wanita itu pun menggoda Yahya, namun Allah masih menjaga Yahya hingga ia menolak dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji bersama wanita tersebut. Lalu wanita itu bertekad untuk membunuh Yahya dengan membujuk raja yang menyukainya. Wanita Bani Israel berhasil menggoda raja dan bersedia untuk dinikahi. Aku ingin darah Yahya bin Zakaria. Pinta wanita itu kepada sang raja. Awalnya sang raja menolak, namun akhirnya dia menyetujui permintaan wanita yang telah menjadi istrinya itu. Baiklah kalau begitu, darahnya akan aku berikan kepadamu. Kemudian raja itu mengutus para pasukannya untuk mencari Yahya dan membunuhnya. Sore harinya, Allah membinasakan raja, keluarganya, dan seluruh bala tentara kaum Bani Israel tersebut. Nabi Zakaria alaihi salam. Dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Beliau hidup bersama putranya, Nabi Yahya alaihi salam. Saat Nabi Zakaria mengetahui kematian putranya, Nabi Yahya, dan mengetahui Allah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya, dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Ibnu Katsir menyatakan tentang kematian Nabi Zakaria karena dibunuh Bani Israel. Juga diriwayatkan oleh Abdul Munaim bin Idris bin Sinan dari ayahnya, dari Wahab bin Munabbih. Ketika itu Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya, lalu ia masuk ke dalam sebuah pohon. Dan saat kaumnya mengetahui bahwa ia berada di dalam pohon, maka mereka mengambil sebuah gergaji dan menggergaji pohon tersebut. Lalu saat gergaji itu sedikit lagi mencapai dirinya, Allah mewahyukan, apabila eranganmu tidak berhenti, maka aku akan membalikkan negerimu dan semua orang yang ada di atasnya. Namun, saat itu juga erangan Zakaria berhenti, hingga ia akhirnya terbelah menjadi dua. Hal yang berbeda diriwayatkan oleh Ishaq bin Bishir, dari Idris bin Sinan, dari Wahab bin Munabbih. Ia berkata, orang yang terbunuh di dalam pohon adalah Yesaya, sedangkan Zakaria meninggal dunia dengan cara yang wajar. Wallahu a'lam. Nabi Uria bin Semaya. Uria bin Semaya atau Uriah adalah seorang nabi yang disebutkan dalam kitab Yeremia. Uria digambarkan sebagai putra Semaya dari Kiryat Jearim. Pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, ia melarikan diri ke Mesir dari kekejaman raja. Tetapi setelah dibawa kembali ia dipenggal dan tubuhnya dilemparkan ke kuburan rakyat biasa. Penyiksaan Nabi Yeremia atau Jeremiah. Begitu pula raja kerajaan Yehuda terakhir, Zedekia, yang menyiksa dan memenjarakan Nabi Yeremia di dalam sumur. Kerajaan Yehuda berakhir saat Nabi Yeremia dipenjara. Raja Babilonia, Nebukadnezar II, menghancurkan Yerusalem pada 587 sebelum Masehi. Baitul Maqdis ikut dihancurkan dalam serangan tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Selain membunuh dan menyiksa para nabi yang telah kami sebutkan, Bani Israel juga dikisahkan pernah mencoba membunuh Nabi Isa alaihi salam. Namun, upaya mereka gagal. Allah Ta'ala telah menyelamatkannya sebelum peristiwa tersebut. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Quran Surah An-Nisa ayat 158. Diangkatnya Nabi Isa ke atas langit ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ahli tafsir, beliau diangkat dengan jasmani dan rohaninya dalam keadaan hidup sebagai suatu mukjizat. Maka Nabi Isa yang diangkat ke langit dengan jasmani dan rohani, sejak diangkat sampai turun kembali ke bumi, sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan kami tentang 5 nabi yang disiksa dan dibunuh oleh kaum Yahudi Israel. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.